Informasi terkait temuan KRI Nanggala 402 dan gugurnya seluruh awak kapal disampaikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto saat mengadakan jumpa pers bersama dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Base Ops Lanut TNI AU I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali, Minggu malam. Warga Indonesia sempat dihebohkan dengan KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang kontak pada 21 April 2021. Kapal selam ini kemudian ditemukan pada 25 April 2021 dengan seluruh awak kapal yang berjumlah 53 personil dinyatakan gugur dalam musibah yang mengerikan ini. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 tertarik untuk menggali mengenai dunia kapal selam lebih dalam, khususnya dalam sudut pandang fisika. Kapal selam merupakan kapal yang bergerak di bawah permukaan air laut yang umumnya digunakan dalam keperluan militer. Kapal selam dibedakan berdasarkan tipe penggeraknya, berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan tipenya. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kapal selam dibedakan menjadi kapal selam bertenaga diesel elektrik dan kapal selam nuklir. Berdasarkan fungsinya, kapal selam dibedakan menjadi kapal selam militer dan kapal selam non-militer. Sedangkan berdasarkan tipenya, kapal selam dibedakan menjadi kapal selam bertipe SSK, tipe SSN, tipe SSBN, dan tipe SLBM. Negara yang populer akan kapal selamnya yaitu adalah negara Jerman yang memiliki kapal selam dengan sebutan U-Boot yang merupakan singkatan dari bahasa Jerman Unterseeboot yang mulai ditugaskan pada Perang Dunia I sebagai sistem senjata yang mematikan bagi angkatan laut lawan. Selain Jerman, negara yang populer akan kapal selamnya sebagai kekuatan utama angkatan lautnya adalah Uni Soviet atau Rusia. Indonesia juga pernah mempunyai 12 kapal selam dalam selang waktu 1958 sampai 1980. Namun, kapal selam yang dapat berfungsional hanyalah KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Deli 404, dan KRI Alugoro 405. Namun, KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak sejak 21 April 2021 dan telah ditemukan pada 25 April 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kapal selam. Pada tahun 1620 sampai 1624, penemuan kapal selam pertama oleh Cornelis de Rebel asal Jerman. Pertama kali ia membangun kapal yang bisa tenggelam di bawah air. Ia membangun kapal tersebut dengan sebuah perahu dayung yang memiliki kedalaman 4,6 meter atau 15 kaki yang dilapisi oleh kulit di bawah sungai Thames dan disaksikan oleh Raja James serta ribuan warga London. Selanjutnya, pada tahun 1775, Il David Bushanel bereksperimen dengan memberikan senjata rahasia dalam bentuk kapal selam yang disebut turtle. Turtle ialah kapal dengan tenaga manusia untuk yang menggerakkannya. Terdapat tangki air yang dioperasikan dengan pedal memungkinkan untuk tenggelam dan muncul ke permukaan. Kapal selam ini digunakan selama perang. Yaitu selanjutnya tahun 1800. Penemuan kapal selam modern pertama oleh Robert Fulton yang diberi nama Nautilus dan memiliki bahan peledak. Kapal setinggi 12 kaki atau 6,4 meter menampilkan beberapa inovasi revolusioner, termasuk lambung berbentuk cerutu dan menara tembaga. Akan tetapi, Nautilus dibongkar dan dijual setelah gagal memenangkan persaingan dengan Angkatan Laut Prancis dan Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1850 sampai 1855, Wilhelm Burn membangun kapal selam pertamanya, terapi tenggelam saat melakukan demonstrasi di kedalaman 50 kaki atau 15 meter. Selanjutnya, Wilhelm Burn membangun kapal yang bernama Sea Devil dengan tinggi 52 kaki dan dapat membawa puluhan awak di dalamnya. Sea Devil melakukan lebih dari 130 penyelaman yang sukses sebelum hilang di laut. Selanjutnya, pada tahun 1863, CSS H.L. Hunley ialah kapal selam militer yang dirancang untuk membantu konfederasi melarikan diri dari blokade angkatan laut selama Perang Sipil.
Selanjutnya 1864. Lee Plonger adalah kapal selam pertama yang menggunakan tenaga mekanik dan menggunakan mesin piston dan tidak lagi manual yang dirancang oleh Simeon Bourgeois dan Charles Byrne. Memiliki tinggi 140 kaki atau 42,7 meter. Selanjutnya tahun 1865. Narcis Muntoriol I. Estariol, dia membangun Ichthyo II yang merupakan kapal selam dengan tenaga mesin pertama di dunia. Selanjutnya yaitu tahun 1897. Kapal selam Argonaut merupakan kapal selam berfitur canggih yang dibangun oleh Simon Lake dan juga melayani pelayaran samudera terbuka pertama dengan kapal selam. Selanjutnya pada tahun 1898, USS Holland merupakan kapal selam militer pertama yang secara resmi ditugaskan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selanjutnya tahun 1955, USS Nautilus SSN 571 menjadi kapal selam nuklir pertama yang diproduksi dan juga berlayar ke laut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang terdapat di dalam kapal selam. Bagian-bagian dari kapal selam secara umum bisa dibagi menjadi 3, yaitu lambung tekanan, tangki-tangki yang berada di sekitar lambung tekanan, dan juga suprastruktur dari kapal selam. Dari ketiga bagian ini, bagian yang paling utama adalah lambung tekanan. Lambung tekanan ini harus bersifat kedap air dan juga kedap udara, dan juga harus terbuat dari materi yang kuat agar bisa menahan tekanan yang akan dirasakan oleh kapal selam saat kapal selam bergerak di bawah permukaan air. Lambung ini bersifat tabung untuk memaksimalkan kekuatan dan juga diperkuat dengan rangka-rangka dari baja yang berada di luar permukaan lambung tekanan. Lambung tekanan juga memiliki sekat yang kedap air, yang juga memiliki pintu kedap air yang digunakan untuk memisahkan ruangan-ruangan yang berada di dalam lambung tekanan. Ruangan-ruangan yang berada di dalam lambung tekanan ini berisi dengan mesin, peralatan, dan perabotan yang harus digunakan untuk mengoperasikan kapal selam. Ruangan pertama yang akan dibahas adalah control room. Di control room ini biasanya digunakan untuk menyetir dan mengatur arah dari kapal selam. Sebagian dari control room biasanya digunakan sebagai radio room. Di atas control room terdapat menara komando, di mana di dalam ruangan menara komando ini terdapat 2 teleskop yang bisa digunakan untuk melihat keadaan sekitar kapal selam. Di samping control room terdapat battery room yang diisinya ada baterai yang juga bertugas untuk mengatur dan meneruskan tenaga yang akan digunakan untuk menggerakkan kapal selam. Di dalam kapal selam juga terdapat kamar-kamar dari kru dan juga petugas yang juga biasa digunakan untuk makan dari kru dan petugas tersebut. Di bagian belakang dari kapal selam terdapat engine room yang berisi oleh 2 mesin diesel dan terhubung juga dengan generator. Di belakang engine room terdapat maneuvering room, di mana ruangan ini biasa digunakan sebagai pengatur pendorong dari kapal selam. Di bawah maneuvering room ini terdapat motor yang dihubungkan dengan baling-baling yang memudahkan pendorongan kapal selam. Di belakang dan depan dari kapal selam terdapat torpedo room, di mana di dalam ruangan ini terdapat berbagai torpedo yang bisa digunakan oleh kapal selam. Di ruangan torpedo ini juga biasanya terdapat escape hatch yang bisa digunakan oleh semua personel untuk kabur jika dibutuhkan. Di luar dari lambung tekanan terdapat tangki-tangki yang dipasang di luar lambung tekanan. Tangki-tangki ini memiliki fungsi yang berbeda. Tangki yang pertama yang akan dibahas bernama ballast tank, yang berfungsi untuk mengatur daya apung dari kapal selam. Saat kapal selam berada di bawah permukaan air, ballast tank ini biasanya terisi penuh dengan air. Ada juga tangki-tangki lain yang memiliki sifat mirip-mirip dengan ballast tank, yaitu
trim tank depan dan belakang, auxiliary tank, dan juga water round torpedo tank. Tangki yang memiliki fungsi berbeda dari ballast tank juga ada. Contohnya adalah fuel tank yang memiliki berisi bensin yang juga berhubungan langsung dengan mesin-mesin yang berada di dalam lambung tekanan. Bagian terakhir dari kapal selam adalah suprastrukturnya. Dari suprastrukturnya ini sendiri terdapat sebuah ruangan yang bernama bridge. Bridge ini biasanya digunakan sebagai control room di saat kapal selam berada di atas permukaan air. Suprastruktur ini juga memiliki deck, di mana di deck ini terdapat berbagai palka yang akan menghubung langsung ke kompartemen dalam yang berada di dalam kapal selam.